Ana hidup rumah sing teguh ayu puto ing lorong puto bilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo semua sobat pecinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Namaku Topo, dari Semarang, umur 43 tahun. Kejadian ini terjadi pada 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu karena satu sebab, usaha bengkel mobilku macet total. Kata orang pinter, usaha ini dihancurkan oleh pesaingku dengan cara yang tidak sehat. Dari peristiwa itu, beruntun rumah tanggaku juga ikut hancur. 3 bulan setelah bengkelku bangkrut, istriku minta cerai. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pepatah yang menjadi kenyataan di dalam hidupku. Terlebih anakku satu-satunya juga dia bawa kabur dengan lelaki lain. Aku benar-benar terpukul dengan kejadian itu. Aku coba melamar kerja kemana-mana, juga tidak membuahkan hasil. Sementara aku harus tetap membiayai ibuku untuk sehari-hari, di samping untuk biaya berobat beliau yang sakit-sakitan. Sedangkan bapakku sudah meninggal cukup lama karena kecelakaan. Apa saja pekerjaan akan aku jalani demi mempertahankan hidup ini. Sampailah pada suatu hari, saat aku mau mandi, tidak sengaja melihat cicak merayap di atap kamar mandiku. Yang menarik perhatianku adalah motif tubuh cicak itu tidak seperti cicak pada umumnya. Tapi yang aku lihat itu warnanya hijau tua dengan corak belang seperti batik, tepatnya bermotif lurik. Sebenarnya aku pengen menangkap dan memeliharanya, tapi terkendala hal kurungannya yang aku tidak punya. Akhirnya aku biarkan saja dan aku lupakan. Tapi di setiap pagi, cicak itu selalu ada di atas pintu kamar mandi dan seolah melihatku. Akhirnya aku coba beri sedikit nasi yang aku letakkan di lubang ventilasi kamar mandi, dan anehnya cicak itu langsung mendekati nasi itu lalu memakannya. Sorenya dikala aku mau makan pun, aku selalu mengambilkan sedikit nasi yang ku makan, lalu ku letakkan di lubang angin di bagian atas pintu kamar mandi. Tidak lebih semenit kemudian cicak itu mendekati untuk memakannya. Besok paginya, saat aku sarapan, aku ulangi lagi seperti kemarin. Dan itu menjadi kebiasaan berhari-hari hingga itu berjalan kira-kira sampai sekitar 18 hari. Di hari itu aku bermimpi, awalnya ada suara langkah di dapur. Aku tentunya terkejut dan takut. Lebih terkejut lagi dengan munculnya sosok nenek bungkuk. Saat melihatku, nenek itu tiba-tiba mengatakan bahwa aku harus beri makan cicak lurik tersebut dengan daging ayam cemani yang ditaruh di meja makan. Serta aku juga harus menyediakan melati yang direndam air dengan cangkir di setiap malam Kamis dan malam Senin. Lalu sosok itu lenyap. Cuma itu saja mimpiku, tanpa diberitahu manfaatnya itu semua. Paginya aku masih memikirkan mimpi itu. Dari mana aku dapat uang untuk membeli ayam cemani itu? Kan harganya mahal kalau yang asli, kataku dalam hati. Setelah ku timbang-timbang hampir seharian, kuputuskan nanti sore untuk pinjam uang pada tetanggaku. Sore ini aku beranikan ke tetanggaku untuk pinjam uang. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya aku dipinjami juga. Dan sore ini juga, aku langsung ke penjual ayam cemani yang rumahnya lumayan jauh, namun aku berjalan kaki saja. Singkat kata, malam ini ayam cemaninya sudah aku sembelih, dagingnya aku iris sedikit, lalu aku letakkan di meja makan dengan piring kecil. Darahnya juga aku sertakan sedikit dengan dagingnya itu. Sisa daging dan darahnya aku titipkan pada kulkas tetangga biar tidak basi.
Tidak kuduga, sejam kemudian cicak tersebut mendatangi daging ayam cemani tersebut. Aku terus mengawasi dari kejauhan, lalu darah itu juga diminum oleh cicak itu. Aku antara percaya dan tidak percaya melihat kejadian itu. Paginya saat aku bangun dari tidur, aku coba mengingat-ingat, karena semalam rupanya aku kembali dapat mimpi lagi. Di dalam mimpi itu, aku hanya mendengar suara nenek bungkuk tersebut tanpa menampakkan wujudnya. Nenek itu bilang agar cicak itu dipanggil dengan nama Joyo dan aku harus sabar, takkan lama lagi. Cuma itu pesannya. Aku jujur bingung maksud itu semua. Tapi yang pasti, aku akan memanggil cicak itu dengan panggilan Joyo, terutama pada saat waktunya makan daging ayam cemani. Bentar lagi aku mau ke pasar beli kembang melati. Kebetulan malam nanti malam Senin. Aku pun berangkat pergi. Sore sebelum maghrib, aku sudah siapkan kembang melati yang kuletakkan pada cangkir yang kuisi air. Lalu aku panggil cicak itu dalam bahasa Jawa. Joyo, kesini ya. Ini sudah tersedia melatinya. Jangan lupa makan daging ayamnya dan minum darahnya, kataku. Aku lihat dari kejauhan, Joyo masih juga belum muncul, padahal sekarang sudah 7:30 malam. Akhirnya aku tertidur di bangku bambu di ruang tengah rumahku. Tidak tahu jam berapa aku terbangun karena kebelet pipis. Aku langsung ke kamar mandi. Setelah selesai, kulihat jam dinding ternyata sudah jam 1 malam. Dan sebelum aku kembali melanjutkan tidur, aku sempat melirik meja makan tempat sesajennya Joyo. Dan apa yang aku lihat, aku sungguh terkejut dan tidak menyangka. Di meja itu ada setumpuk uang pecahan 50 ribuan, antara senang dan takut menjadi satu. Setelah ingat pesan nenek itu agar aku bersabar dan juga kalimat takkan lama lagi, aku jadi yakin bahwa ini jawabannya. Hatiku menjadi terasa senang sekali. Karena kejadian ini yang pertama kali, maka aku biarkan dulu uang tersebut. Besok pagi akan aku hitung. Kemudian aku kembali melanjutkan tidurku. Pagi-pagi jam 6 aku sudah terbangun, tapi tidak terasa mengantuk. Mungkin karena aku dapat uang kali, gumamku. Selamat pagi Joyo, makasih ya Joyo, kataku. Lalu kuhitung segepok uang di meja itu. Hah? Banyak sekali 11 juta, kataku dalam hati. Entah di mana Joyo berada, namun aku tetap mengatakan lagi kalau aku berterima kasih pada Joyo. Sorenya aku ke tetangga yang beberapa hari lalu aku berhutang untuk aku kembalikan pinjamanku. Seperti biasa, sebelum maghrib, aku sudah siapkan sesajen untuk Joyo. Setelah aku pastikan beres, lalu aku pergi ke rumah teman lamaku yang selama ini aku sering pinjam uang pada dia. Aku bayar 5 juta dulu ya, kataku. Teman lamaku menjawab, tapi benar kamu sudah ada. Gak apa-apa kok, kan paling kurang sedikit, kata temanku. Lalu kami pun mengobrol tentang usaha apa yang bisa cepat berkembang. Tidak terasa sekarang sudah jam 11:30 malam karena asiknya mengobrol. Aku pun pamit pada temanku. Sampai di rumah, aku langsung mengunci pintu lalu mau ke kamar mandi. Tapi mataku sempat melirik ke arah meja. Dan benar, sudah tergeletak segepok uang pecahan 50 ribuan seperti kemarin. Tanpa ditunda lagi, kuucapkan terima kasih pada Joyo. Setelah aku selesai dari kamar mandi, aku langsung menuju meja makan untuk menghitung uang tersebut. Sama dengan kemarin. 11 juta rupiah. Hatiku berbunga-bunga. Aku membayangkan dalam waktu sebulan saja uangku sudah terkumpul 330 juta. Aku akan kaya. Aku pun tertidur dengan raut wajah bahagia. Hari ke hari kulalui dengan penuh kebahagiaan. Aku berniat mencari anakku sampai tahu dia di mana. Aku harus membiayai anakku walau mungkin dia hidup sudah berkecukupan. Tidak terasa waktu terus bergulir. Hari ini sudah 2 mingguan hidup dengan Joyo. Sekitar jam 10-an malam, saat aku nonton TV, tiba-tiba aku mendengar ada yang mengetuk pintu rumahku.
Tentu saja aku langsung berdiri dan melangkah ke arah pintu depan. Begitu aku buka, aku sungguh kaget. Jantungku seakan copot. Kulihat sosok nenek bungkuk telah berdiri di pintu. Aku tidak menyangka apa yang pernah terjadi di mimpiku sekarang menjadi nyata. Sementara nenek itu hanya terdiam saja, namun matanya tajam menatapku. Akhirnya aku menyuruh nenek tersebut untuk duduk, tapi nenek itu tetap hanya diam. Aku makin bingung, aku harus melakukan apa ini sekarang, kataku dalam hati. Aku tidak berani menatap matanya. Aku hanya diam tertunduk sambil menunggu apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, nenek itu berucap, agar aku jangan sekali-kali melupakan kewajibanku. Kamu telah berbuat kesalahan, katanya. Lalu tanpa bicara apa-apa lagi, nenek itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Aku sangat ketakutan. Kututup pintu rumahku, lalu aku berjalan ke ruang tengah sambil terus memikirkan apa kesalahanku. Badanku masih panas dingin mengalami kejadian yang menyeramkan barusan. Mendadak aku teringat, oh iya, hari ini kan hari Kamis. Harusnya semalam aku siapkan bunga melati untuk Joyo. Aku lupa beli bunga melati, gumamku. Aku sungguh menyesal telah gagal mengingat apa yang menjadi kewajibanku. Joyo, aku minta maaf. Aku sungguh mengakui kesalahan ini, kataku. Lalu aku merebahkan diri untuk tidur. Paginya setelah mandi, aku buru-buru pergi ke pasar untuk membeli melati. Untungnya penjualnya sudah buka, jadi aku beli untuk stok seminggu. Sesampai di rumah, aku cuci lalu aku simpan di dalam kulkas yang kubeli seminggu lalu. Sambil aku cek persediaan daging ayam cemani dan darahnya. 3 hari lagi aku akan beli ayam cemani lagi. Karena ini hari Minggu, maka sore ini sebelum maghrib, aku siapkan sesajen melati beserta daging ayam cemani kesukaan Joyo. Dan sudah sesuai dengan rencanaku, tiap hari akan aku beri sesajen melati. Di samping agar aku tidak lupa, juga aku memang ingin mempersembahkan sesajen melati tiap hari, sama halnya dengan sesajen ayam cemani. Dan benar juga dugaanku. Mulai tengah malam Senin, kembali ada segebok uang di meja setelah sejak hari Kamis kemarin terhenti. Di meja makan itu, aku panjatkan kalimat pada Joyo, terima kasih banyak atas semua ini. Lalu aku pun tidur. Besoknya, setelah aku belanja bunga melati untuk stok seminggu, juga sekalian beli ayam cemani. Setelah semua beres dan kusimpan ke dalam kulkas, aku pun mau pergi ke bank untuk mendepositokan uangku. Malam ini sekitar jam 7, aku kedatangan temanku, namanya Win. Silakan duduk, apa kabar Win? Sapaku. Kami pun larut dengan obrolan tentang bisnis. Win menawarkan bisnis permodalan. Sebelum aku merespon maksud Win, dari arah dalam rumah terdengar suara benda jatuh, cukup keras bunyinya. Aku pun permisi pada Win untuk masuk ke dalam sebentar. Aku pandangi sekeliling ruang tengah, tidak ada barang yang pindah tempat. Aku melangkah ke dapur, namun juga tidak ada apa-apa. Sekarang giliran aku ke kamar, juga tidak ada apa-apa. Aku jadi berpikir, bisa jadi suara itu kode dari Joyo akan tawaran itu. Beberapa menit kemudian aku kembali ke ruang tamu menemui Win. Dengan hati-hati ku bilang pada Win bahwa sekarang aku belum bisa bergabung di bisnis itu. Wajah Win cukup kecewa kelihatannya. Win, kamu sekarang kerja di mana? Tanyaku. Dia menjawab kalau sekarang tidak kerja lagi. Lalu aku menawarkan pekerjaan sebagai pengirim barang onderdil mobil dan motor se-Jawa Tengah. Barangkali cocok. Sementara Win, sebelum kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kataku. Win bilang kalau tawaran baik itu akan dia pertimbangkan dulu dengan istrinya, dan tak lama akhirnya Win pamit pulang. Di bangku bambu panjang, kurebahkan tubuhku sambil merenung akan semua terjadi pada diriku. Mulai dari melihat cicak lurik hijau tua dan kuning itu, lalu aku beri makan nasi, sampai datanglah mimpi tentang nenek bungkuk, hingga membuatku menjadi bersemangat kembali dalam hidup. Inikah yang dinamakan orang tentang pesugihan? Kalau dari yang kualami ini bisa jadi disebut pesugihan,
karena memakan korban ayam cemani. Tapi ini bukan aku yang mencari, kebetulan saja itu terjadi dengan sendirinya. Apa ini memang sudah menjadi garis perjalanan hidupku? Kataku dalam hati. Sampai aku bisa mempunyai usaha kembali sebagai distributor onderdil mobil dan motor. Aku terus mengingat jalan hidupku hingga aku benar-benar tertidur. Kira-kira 3 bulan aku sudah mengenal Joyo. Terkadang aku ingin mengobrol dengannya, tapi aku masih belum tahu caranya. Malam ini baru jam 8:30 ketika aku sedang melihat-lihat buku penjualan onderdil sambil sesekali aku melihat ke arah TV. Sayup-sayup aku mendengar suara orang menuang air di baskom. Aku cukup terkejut. Aku mengiranya suara itu datang dari rumah tetangga. Tapi setelah aku cermati suara itu berasal, ternyata datang dari arah dapurku. Suara air itu masih berlanjut, seperti menuang air ke baskom satu dipindah ke baskom lain. Begitu seterusnya. Bulu kuduku terasa berdiri. Aku berpikir itu pasti suara nenek bungkuk itu. Tapi kenapa pakai menuang air segala? Aku terus mendengar suara itu sambil masih duduk di meja kerjaku. Ada sekitar 10 menitan, bunyi itu masih samar-samar terdengar. Aku pun akhirnya perlahan mulai berjalan mendekat ke arah dapur. Ketika sudah hampir sampai di dapur, suara itu berhenti. Aku coba menunggu suara itu sambil berdiri di depan pintu dapur. Ada 5 menitan berdiri di situ, tapi tidak ada suara apapun. Aku berniat mau kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan aku bekerja. Tiba-tiba ada suara seperti memanggil. Shh. Begitu. Aku hentikan langkah, lalu berbalik arah ke dapur dan langsung kubuka pintunya. Aku benar-benar kaget. Ada sosok hitam berdiri menghadapku. Pakaian hitam serta kulitnya juga hitam. Makhluk apa ini? Kataku dalam hati. Aku tidak banyak berpikir, langsung lari ke arah ruang tamu. Aku mengatur nafas dulu sebelum aku kembali ke dapur sambil membawa balok kayu sepanjang 1 meter sebagai senjata. Setelah nafasku agak tenang, aku kembali melangkah ke dapur. Tidak sama dengan tadi, kali ini aku langsung masuk ke dapur sambil ancang-ancang siap memukul. Namun apa yang aku lihat, makhluk tadi sudah tidak ada di tempat. Aku pun menutup pintu dapur itu sambil kembali ke ruang tengah. Aku rebahan di sofa baruku. Aku mulai ingat pesan dari penjual ayam cemani waktu pertama aku beli dulu, bahwa khusus ayam cemani setelah disembelih, sisanya seperti bulu, cakar, kepala, dan lain sebagainya harus dikubur. Karena kalau tidak, dalam waktu tertentu akan didatangi hantu cemani. Sosoknya hitam legam dan berkaki seperti ayam cemani, dan orang banyak biasa menyebutnya Dugel Sangke. Sayangnya tadi aku tidak melihat sampai ke kaki, kataku dalam hati. Besok aku akan menyiapkan sebidang tanah di halaman belakang untuk menguburnya di setiap aku menyembelih ayam cemani. Besoknya aku memesan bengkel las untuk membuatkan pagar besi, sekalian kanopi penutup atasnya. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah setahun lebih aku hidup bersama Joyo. Aku merenovasi rumahku. Ruang tengah aku bangunkan 1 kamar ukuran 2x3 meter untuk tempat Joyo sekaligus tempat meja makan untuk sesajen Joyo. Di kamar itu ku beri ranjang kecil dan selalu kuhias dengan rangkaian bunga melati yang kupesan di pasar. Setiap 3 hari selalu ku ganti rangkaian melati itu dengan yang baru. Malam ini aku merasa tidak bisa tidur. Aku merasa gelisah walau tidak tahu penyebabnya. Sekitar jam 12:30 malam, aku merasa ada orang di halaman depan, namun tidak mengetuk pintu. Terkadang ada suara langkah, namun hanya 2 atau 3 langkah saja kemudian berhenti. Akhirnya aku ke ruang depan sambil aku intip dari jendela, sekiranya langkah siapa sebenarnya. Dan sedetik kemudian darahku terasa berdesir, jantungku seperti dipompa dengan cepat. Ada 1 sosok kuntilanak berdiri di halaman dekat pagar. Aku ketakutan sekali. Aku berpikir aku harus bagaimana. Akhirnya aku putuskan untuk membiarkan dulu. Kuntilanak itu berpindah tempat berdirinya setiap 1 menit, lalu dia membeku. Begitu seterusnya.
Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke kamar tidurku sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Besoknya, aku akan menemui seseorang yang mengerti akan seputar makhluk halus. Namun tentunya setelah para karyawanku bagian pemasaran sudah pada pergi berkeliling. Agak siangan, aku sudah di rumah Pak Yayas, ahli perihal dunia gaib. Setelah menceritakan kejadian semalam, beliau bilang kalau kemungkinan besar bukan dari pesaing bisnisnya. Mending saya ke rumah masnya untuk memastikan, tutur Pak Yayas. Kira-kira nanti sore jam berapa Pak? Tanyaku. Beliau bilang kalau lebih kurangnya jam 7 malam nanti. Baik, terima kasih Pak Yayas, kataku sambil sekalian pamit. Jam 6 aku sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Pak Yayas. Sekitar 1,5 jam kemudian, Pak Yayas baru datang. Aku langsung mempersilahkan beliau untuk duduk. Kami pun kembali terlibat pembicaraan seputar hal itu, hingga akhirnya beliau mengajak ke halaman depan. Sekitar 15 menit Pak Yayas berdiam di situ. Akhirnya beliau bilang bahwa yang melakukan ini semua adalah suami dari mantan istri Mas Topo. Aku pun terkejut, jangan-jangan yang dulu membuat usaha bangkrut itu adalah orang yang sama. Tapi Pak Yayas berpesan agar aku tidak boleh dendam, biarlah alam semesta membalasnya. Pak Yayas kemudian mengucap mantra dengan pelan, lalu menebarkan sesuatu ke halaman depan termasuk ke ruang tamu. Lalu beliau bilang jangan disapu dulu sampai besok jam 8 malam. Sepulang Pak Yayas, aku berpikir, kok jahat gitu ya suami mantanku itu, dasar orang picik, gumamku agak jengkel. Dan memang benar kata Pak Yayas, semenjak beliau pulihkan, tidak ada lagi kuntilanak yang menggangguku. Aku pun berhasil mengajak anakku kembali serumah denganku. Dan kami pun hidup berdampingan antara aku, Joyo, dan anakku. Semoga aku bisa segera dapat istri baru yang sanggup menerima kami bertiga. Amin. Demikian ceritanya. See you soon. Stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani.